Oktober 2024, 10-10. Sebelum kita lanjutkan, sebelum saya masuk untuk bahas gold, jangan lupa teman-teman dukung Indonesia malam hari ini ya. Kita masuk di Saxo dulu, seperti biasa daily kita ngobrolin pembentukan yang ada di daily. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa big potential dia akan ngesal ya, masih akan drop ke bawah dan akan nge-retest di area yang kita tunggu-tunggu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, this is the level yang kita bisa lihat. Fibonacci retracement, tarik atas 618 ada di 2601. Ini yang kemarin saya bilang 2601, 2605 bisa jadikan patokan kita untuk entry buy. Ya, patokan kita secara daily. Oke, secara daily ya. Now we check. Ini kemarin lowest 2605, lowest 2605. Teman-teman ingat 2605 itu saya jadikan area buy saya. Itu di grow count also. Sedangkan kalau misalnya di publik itu hanya sekali aja kita buy pertama. Sekarang yang perlu kita perhatikan apa? Yang perlu kita perhatikan sekarang, kalau misalnya kalian lihat dari pergerakan ini, tentu ini adalah strong bearish momentum. Ya, ini strong bearish momentum, dimana saat ini kita bisa ngeliat PDH PDL-nya. Tentu dia jauh lebih dekat dengan PDL-nya ya, previous daily low-nya. Kita anggap 2605 adalah previous daily low-nya aja. Pertama dari hari ini sebenarnya di 2604. This level juga 2605, ini 2605.9. At least ya kita bisa samakan aja di 2605 ya untuk previous daily low. Saya ulangin sekali lagi, previous daily low ada di 2605. Dan dia nggak berhasil break, teman-teman lihat sendiri. Saya ubah jadi garis pun ini agak lebih atas. Ya, ini di 2607 kalau misalnya kita ngitung secara closingannya. Jadi sebenarnya 2607 2605 buy position, it's actually the same seperti kemarin. Tetapi untuk fair value gap-nya yang kita ngeliat dari Fibonacci retracement 61.8 dengan adanya gap yang masih belum tertutup itu ada di 2601. Jadi ini adalah area terakhir ya, area terakhir yang saya akan sampaikan ke kalian bagi gold untuk tetap bisa mempertahankan konsolidasinya ya. Area terakhir bagi gold untuk tetap bisa mempertahankan area konsolidasinya. Kenapa? Seandainya nanti CPI datanya adalah bad news, maka ini akan menjadi area rebound terbaik. Pop, rebound terbaik. Tetapi seandainya nanti good news, di mana inflasinya mengalami peningkatan kembali, teman-teman akan melihat penurunan yang tajam dari gold. At least dia balik ke base sebelumnya. Jadi hari ini akan menjadi penentu ya, melihat apakah base ini mampu mempertahankan atau tidak. Ya, simple. Jadi lebih dekat, ingat teman-teman, lebih dekat sama buy zone-nya kita dibanding para seller di atas. Now we back on Oanda. Now check on H4. Saya naked chart. Teman-teman bisa perhatikan di sini drop signifikan, ketahan lama. Ya, drop signifikan, ketahan lama. Kalian bisa ngeliat sebenarnya atas dan bawahnya ini within the same shade. Ini kalau saya taruh, ini kan kalian lihat fokus yang ada aja ya. Saya ubah jadi garis. Ini saya tarik paling atasnya di sini. Ini ada di 2622. Kalian lihat angka yang 2622 aja. Ya, ada di 2622. Saya matikan lagi biar nggak pusing. Dan area terbawahnya ini ada di 2607. Oke, saya ulangin ya, 2622, 2607 areanya. Jadi apakah ada perbedaan dari hari kemarin? Nggak ada, teman-teman. It's totally the same. Ya, it's totally the same. The same. Saya akan hapus dulu tulisan ini. Artinya apa? Still within this sideways momentum. Masih ingat? Tentu, karena ini adalah area sideways yang saya kemarin bilang. Area terbawah 2609, 2607. Tapi tadi kita ketemu new level di mana teman-teman? Tentu di 2605. Ya. Jadi new areanya 2607. Sorry, ini agak naik dikit. Nih, saya pindahin. Nah, jadi 2609, 2607 sampai 2605. Sih, kalian lihat sendiri ya. Nah, jadi lebar 2609 sampai 2605 jauh ya. Nanti kita bisa marking aja untuk entry and buy-nya. Dengan area teratasnya ada di 2625, 2623. Masih sama, kemarin hanya bisa nge-abuse sekali di sini. Sekali aja bisa ngeselnya. Selebihnya nggak pernah nyentuh lagi. Sekali di sini sampai 2621.5, sekali di sini sampai 2622.5, sekali di sini sampai 2622.5 juga. Nggak pernah nyentuh sama sekali ke 2623 kembali. Dan dia langsung drop, dia langsung drop, dia langsung drop. Kalau misalnya kita ngomongin secara RSI, ini ada di 47.65, artinya dia neutral, tapi ada penguatan dari sellernya.
Untuk MACD teman-teman bisa perhatikan di sini ada golden cross tapi memang still within a downtrend, minor downtrend lah kalau saya bilang. Ya ini minor downtrend ya. Sekarang kalau misalnya kita tarik Fibo retracement di level sampai paling bawahnya 618 tuh kita dapat di 2635. Ya ini area kemarin ya yang saya bilang bisa menjadi area sell kita juga. Oke. Jadi kalau ditanya sama saya apakah ada perubahan? Nggak ada teman-teman. Ini adalah pembentukan yang terjadi karena market menunggu data CPI. Simple. Dia nggak akan gerak kemana-mana, tinggal tunggu breakout salah satu. Ya, tinggal menunggu breakout salah satunya aja. Either dia break 2625, 2623 atau dia break 2605, 2600. Either way, kita tinggal continuation kalau memang dia breakout. Misal nanti datanya adalah bad news, dia up, dia terbang lebihin 2623, 2625, go for another buy. Datanya good news, dia drop di bawah 2600, go for another sell position. Dan titik tengahnya sebenarnya sama teman-teman, 2616, 2614 sama, nggak berubah sama sekali. It's still the same. Artinya apa? Selama dia di bawah dari harga tersebut, kan ini menjadi area yang namanya supply zone, atau kalau salah kalian sebut SBR lah, support become resistant. Dia nggak berhasil break, artinya teman-teman bisa nge-sell aja. Jadi either sideways-nya hanya akan ada di 2616, 2614 ke 2605 atau 2616, 2614 sampai ke 2625. Karena ini titik equilibrium, titik pertengahan di mana market bergerak di antara dia aja. Jadi titik-titik di tengah-tengah sini sih. Drop, ketahan di sini, ketahan lagi, dia volatility sampai akhirnya dia berhasil break, baru dia lanjut di atas. Break ke bawah, ketahan, nggak berhasil break, nggak berhasil, bullish, drop, baru dia drop lagi. Berhasil break, lanjut lagi. Drop lagi, berhasil break, drop di bawah lagi, baru lanjut lagi, ngulang lagi. See, so this is the equilibrium level. Karena setelah kita lihat dari M5, kelihatan kok teman-teman, sih. Ketahan, 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 sih, ketahan, ketahan. Baru yang di atasnya ya ini yang mendekati sama 2623-nya. Ya. Ini asalnya minor downtrend. Ini asal teman-teman perhatikan, saya ada tarik garis minor downtrend. Area-area yang nggak pernah di break, kalau misalnya saya ubah jadi garis ya, sih. Nggak berhasil di break, saya ubah jadi candle. Saya tunjukin kalau price paling atas ini ada di 2616. Jadi seandainya dia retest kembali itu di 2616 teman-teman. Makanya saya bilang seandainya 2616 ini nggak di break, ya bisa nge-sell dan sellnya for scalping. Jadi 2616, 2614 ini teman-teman bisa manfaatkan either sebagai sell scalping. Tentu kapan sell scalpingnya? Dia up, dia nggak berhasil break sell scalping. Dan bisa jadi buy continuation untuk ke 2623. Jadi buy scalping juga. Up, dia berhasil break. Misal dia naik ke sampai 2617, 2618, dia retest balik 2616, kita buy untuk lanjut ke 2623, 2625. Karena titik tengahnya. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak gitu ngerti cara trade-nya, atau misalnya bingung break terserah, nggak perlu. Kenapa? Karena tinggal tunggu aja. Either nanti kita masuk di sell di sini 23 sampai 25 sebagai sell high risk selama 23-nya nggak di breakout, atau kita masuk di area bawahnya. Ya, mungkin patokan saya untuk area bawah ini adalah di 2607 lah. 2607, 2605. Kalau nanti saya harus makan lebih cepat, mungkin saya akan makan di 2609. Cuman patokan saya adalah 07, 05 as long as 07-nya nggak di break. Ya, as long 07 nggak di break sama di H1. Lalu di mana lagi sell-nya? Sell kedua high risk 35 tentu, dan medium risk ada di 83, 85. Jadi ini ditabrak-tabrak dulu habis. Mungkin untuk zone yang di luar dari Map King itu saya akan infokan di dalam grup. Untuk buy medium risk, ya kan teman-teman juga perlu tahu kan. Oh ya udah kalau misalnya gitu, buy medium risk-nya di mana? Saya butuh tahu untuk buy medium risk ya, karena kan kita sudah tahu buy high risk-nya di mana. Buy medium risk it's actually the same sama seperti kemarin, yaitu di 2587, 2585 di level 2587, 2585. Ya, ini saya sudah tarik, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Dia drop ke sana, ini adalah area buy saya medium risk. High risk-nya bisa dua kali, which is 0705 nanti sama di 0200. Ya, 2602, 2600 sebagai area untuk masuk entry buy juga. Kenapa? Karena tadi teman-teman lihat di daily itu sebagai area fair value gap ya. Dengan Fibo 61.8-nya ada di daerah sana. Simple, it's totally ya kalian bisa paham secara langsung lah sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari chart. Dan ingat ya, ini banyak banget sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin buy, banyak banget zone buy di bawahnya. Pun juga sama banyak banget zone sell di atasnya. Tinggal kita tunggu dia break. Saya ulangin sekali lagi, sekali aja dia berhasil break sideways ini,
sekali aja dia berhasil break sideways ini, continuation. Ya, ini karena momentum. Dia break sekali, dia up, it's going to be up, up, and up. Dia drop, dia akan drop, drop, and drop. Bisa nggak manfaatkan buy ketika dia drop? Tentu bisa. Pasti bisa, karena ada volatility. Jelas itu ada ruang buat kita dapat profit 30-50 pips terserah. Tetapi ketika kalian melihat sudah strong momentumnya masuk, kalian tahu harus ngapain. Begitu ya. So, itu mungkin sudah menjelaskan 26 26 nih kalian tahu tadi harus ngapain. Untuk buy high risk-nya ada di 0705. Nanti kalau misalnya dia nggak nyampe, saya akan suruh buy lebih dulu lah. Kita di 0908. Lalu untuk sell-nya 2325, 35, dan 8385. Itu yang saya catat dalam mapping. Selebihnya mungkin 4947, 5956. Ini nanti masuk ketika dia memang hit the zone, mungkin di siang hari atau nanti di sore hari. Baru kita masuk di luar dari zone mapping-nya. Untuk teman-teman sekalian, nanti jangan lupa fokus dengan metode trade yang kalian miliki. Ya, sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan. Di Grow Count, nothing to be worried about, karena saya selalu akan share mapping-annya di dalam grup. Thank you.